Cukup lama, Naila menatap mata putra kesayangannya. Namun Mahesa tetap membisu 1000 bahasa. Yang terdengar hanya deru napas pria itu saja, dan suara dentingan peralatan makan yang saling beradu. Kenapa kamu terdiam? Masih sulit melepaskan wanita itu. Naila menjada kalimatnya. Memang Kayla kurang apa hingga kamu belum juga menceraikan wanita itu? Atau kamu cuma mau mempermainkan perasaan Kayla? Cecar wanita parubaya itu tanpa henti. Melihat sikap Mahesa yang kurang tegas, membuat Naila geram dan ingin melakukan sesuatu agar pernikahan putra kesayangannya itu berujung di pengadilan. Mama ngomong apa sih? Mahesa menuangkan air dari teko ke dalam gelas, lalu meneguknya hingga tak tersisa. Aku tulus mencintai Kayla, tetapi juga tidak bisa menceraikan Arumi begitu saja. Aku sudah terlanjur berjanji pada mendiang papa angkat Arumi untuk selalu menjaganya sampai kapanpun. Naila terkekeh mendengar alasan Mahesa. Mahes, jadi gara-gara janji itu kamu belum menceraikan Arumi? Naila mengernyitkan kening sambil tersenyum setengah. Janji itu dibuat ketika pria kere itu masih hidup. Kalau sudah meninggal, ia ikut terkubur juga dengan dosa-dosanya di liang lahat. Tetap saja aku tidak bisa kecuali... Mahesa menggantung kalimatnya, mulut pria itu bungkam dan lidahnya mendadak lesu. Keluh. Kecuali wanita pembawa sial itu sendiri kan yang menggugat cerai kamu? Kaki jenjang Naila yang semula tersilang kini berada di atas lantai dengan sempurna. Posisi duduk tegap dengan raut wajah serius. Iya, itu adalah cara satu-satunya kalian bisa bercerai. Wajah Naila langsung sumringah, senyum manis terlukis di bibirnya. Dia menepuk kedua tangan seraya menatap langit-langit ruang makan. Membayangkan Arumi pergi dari kehidupan keluarga Adiguna, membuatnya berbunga-bunga. Seakan seluruh ruangan di rumah berlantai 2 dengan konsep modern, dipenuhi bunga bermekaran dan kupu-kupu berterbangan. Ah, pasti hidupku akan bahagia jika wanita pembawa sial itu pergi dari sini selamanya, gumamnya. Mahesa bangkit dan berjalan menjauhi kursi makan. Namun mama jangan terlalu berharap sebab aku tidak akan pernah mengabulkan gugatan cerai itu, sampai kapanpun. Ujarnya sebelum menaiki anak tangga. Rasanya seperti sedang terbang tinggi kemudian dilempar dari ketinggian. Membuat Naila kesal mendengar perkataan terakhir Mahesa sebelum naik ke lantai 2. Kita lihat saja nanti apakah Arumi akan tetap bersamamu setelah dia tahu sahabatnya itu mengandung benih dari suaminya. Naila tersenyum. Pokoknya aku harus memaksa Kayla agar terus berhubungan dengan Mahesa. Setelah dia hamil, maka peluang untuk mengusir Arumi terbuka lebar. Kini Mahesa sudah ada di dalam kamar. Rasanya tubuh pria itu seperti akan ambruk sebelum mencapai ranjang. Dia sudah tidak memiliki tenaga untuk sekedar berjalan 5 langkah lagi ke atas pembaringan. Hari ini seluruh energi dan emosinya terkuras habis. Bagaimana tidak? Selama 3 jam dia rapat dengan seorang arsitektur, membahas rencana kerjasama pembangunan perumahan di kawasan Sentul. Setelah itu rapat evaluasi bersama beberapa staf perusahaan. Sore hari sepulang kerja dihabiskan waktu bersama Kayla, hingga sebuah kejadian tak terduga muncul di saat Mahesa dan Kayla berencana menikmati senja dengan secangkir kopi di sebuah kafe favorit mereka. Grup, dari jarak 1 langkah Mahesa langsung membanting tubuhnya di atas ranjang empuk yang biasa ditiduri olehnya ketika menginap di rumah utama. Sungguh hari yang sangat melelahkan. Perlahan kedua mata pria itu terpejam, dan detik berikutnya dia sudah terlelap. Keesokan harinya, Mahesa sudah rapi dengan setelan kemeja, jas kerja dan dasi yang melilit di leher. Seperti biasa, sebelum turun ke lantai 1 untuk sarapan, Mahesa berdiri di depan cermin sambil memperhatikan penampilannya. Ketika Mahesa sedang sibuk menyisir rambut, terdengar suara ketukan pintu dari luar. Pria itu menghentikan sejenak kegiatannya. Masuk, serunya. Detik selanjutnya seorang asisten rumah tangga berusia hampir kepala 5, berpakaian sederhana, membuka pintu lebar-lebar, lalu dia berdiri di ambang pintu. Maaf kalau Bibi mengganggu dan Mahes. Nyonya dan Tuan sudah menunggu di bawah. Tidak masalah, Bi. Saya sebentar lagi selesai. Bibi bisa kembali ke dapur, ucap Mahesa ramah. Baik, dan kalau begitu Bibi pamit dulu. Mahesa meletakkan kembali sisirnya di tempat semula. Merasa penampilannya sempurna, dia meraih tas kerja dan tak lupa kunci mobil. Pagi ini, pria itu enggan sekali meminta Aldo, sang asisten, untuk datang ke rumah. Sebab Mahesa masih menyimpan dendam pada asistennya itu soal kejadian kemarin sore.
Mahesa menuruni tangga dengan sebelah tangan berpegangan pada railing tangga sedangkan sebelah lagi menjinjing tas kerja. Saat berada di anak tangga yang ke-10, bola matanya bersitatap dengan Kayla. Ketika menatap mata indah itu ingin rasanya Mahesa berhambur lalu menarik Kayla dalam pelukan memeluk tubuh itu dengan sangat erat. Mencium bibir gadis itu serta tak lupa menghirup aroma parfum yang kini menjadi candu baginya. Aroma parfum Lily of the Valley yang identik dengan karakter riang dan ceria, mampu membuat pria itu mabuk kepayang. Anak mama sudah turun rupanya, seru Naila. Kemudian dia menghampiri Mahesa lalu menarik tangan sang anak agar duduk di kursi di samping Kayla. Jemari lembut Naila sibuk menuangkan nasi serta lauk pauk dan tak lupa sayuran di atas piring Mahesa. Ayo dimakan dulu, serunya. Setelah piring Mahesa terisi penuh, wanita itu duduk kembali di kursi. Mahes, Mama sengaja mengundang Kayla datang ke sini untuk sarapan bersama. Kamu tahu sendiri kan, Kayla ini akan lupa sarapan kalau tidak ada temannya. Untuk itulah kenapa Mama mengundang dia ke sini. Kamu tidak keberatan kan? Tanya Naila hati-hati. Mahesa menyendok hidangan di atas meja makan, kemudian memasukkan 1 sendok makanan itu ke dalam mulut. Tidak mah, lagi pula Mahesa tidak punya hak untuk melarang orang lain datang ke rumah ini. Rumah ini milik Papa dan Mama, jadi kalian bebas mengundang siapa saja ke sini. Jawab Mahesa dingin. Kayla yang duduk di samping Mahesa hanya menatap pria itu dengan nanar. Meski gadis itu mencoba melupakan suami dari sahabatnya, tetapi rasa cinta yang bersemayam di dalam hati Kayla lebih besar, membuat dia tak kuasa melupakan isi hati lewat tangisan. Loh Kayla, kenapa kamu menangis? Naila meletakkan sendok dan garpu di atas meja. Wanita itu hendak bangkit dari kursi, tetapi suara berat seseorang menghentikannya. Tidak perlu, biar aku saja yang memeluk Kayla. Tanpa membuang waktu terlalu lama, Mahesa merapatkan kursinya, kemudian memeluk gadis itu dengan erat. Maafkan aku, karena sudah meragukanmu, ucap Mahesa. Aku bersalah padamu, tolong maafkan aku. Dalam pelukan Mahesa, Kayla menangis sesenggukan, mencurahkan isi hatinya lewat kebisuan. Hening, tidak ada sepatah kata pun terucap dari bibir Kayla dan Mahesa. Naila dan Putra lebih memilih diam, memberikan ruang pada sejoli itu untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Mereka tidak ingin ikut campur dalam urusan anak muda. Andai saja Naila dan Putra mengetahui kabar kehamilan Kayla, mungkin saat ini mereka akan sangat bahagia, karena sebentar lagi akan menjadi kakek dan nenek. Meski kehadiran bayi itu tercipta tanpa adanya sebuah ikatan pernikahan, namun bukankah setiap bayi yang terlahir adalah suci, walau usaha untuk mencapai itu semua dilakukan dengan cara tidak terpuji. Bayi itu akan tetap lahir tanpa bisa memilih siapa orang tua mereka dan bagaimana cara mereka tercipta di muka bumi. Jadi tidak ada yang namanya anak haram, semua bayi itu terlahir dalam keadaan suci. Usai sarapan, Mahesa dan Putra bersiap untuk pergi ke kantor. Naila membawakan tas kerja milik suaminya, begitupun dengan Kayla. Gadis cantik yang berprofesi sebagai seorang model berada dalam rangkulan Mahesa sambil membawa tas milik kekasihnya itu. Pah, hati-hati di jalan, ucap Naila sebelum Putra meninggalkan rumah. Putra menganggukkan kepala lalu mencium kening Naila. Aku pergi dulu, harus akur dengan calon menantu kita. Jangan sampai hubunganmu sama seperti menantu kita yang itu. Pria yang menjabat sebagai direktur utama Adiguna Properti menekankan kata itu di akhir kalimat. Naila melambaikan tangan ke udara seraya berkata, mana mungkin aku bertengkar dengan Kayla. Dia adalah calon menantu idaman, cantik, baik, dan terkenal pula. Hanya orang bodoh yang ingin bertengkar dengan model cantik seperti Kayla. Ah, tante bisa aja. Aku jadi tersanjung nih, ujar Kayla tersipu malu. Kedua pipi gadis itu seketika merah merona. Ya sudah, papa berangkat dulu, bye. Lalu Putra menuruni anak tangga menuju mobil yang terparkir di depan rumah. Di depan mobil seorang sopir berdiri, bersiap mengantarkan sang majikan. Kai, aku berangkat dulu. Ingat, dengan nasihat yang kusampaikan tadi. Mahesa mengusap lembut puncak kepala Kayla sambil mendaratkan ciuman penuh cinta pada kening gadis itu. Sambil mengangguk, Kayla menjawab, tentu saja, aku akan selalu mengingat semua nasihatmu. Setelah berpamitan pada Kayla dan Naila, Mahesa masuk ke dalam mobil. Dia memasang sabuk pengaman kemudian menginjak pedal gas, melajukan kendaraan roda 4 dengan kecepatan sedang. Kamu kenapa, Kay? Tanya Naila saat melihat Kayla menutup mulutnya menggunakan tangan. Perut Kayla terasa tidak nyaman, seperti ada sesuatu yang akan keluar. Dia menarik napas panjang, berusaha agar makanan yang sudah dicerna
tidak keluar dari dalam perut. Melihat wajah Kayla memucat membuat Nela khawatir. "Kay, kamu baik-baik saja sayang?" Tangan Nela memperhatikan setiap inci tubuh Kayla, memastikan gadis itu baik-baik saja. Mendapatkan perhatian dari Naila, gadis itu merasa saat ini adalah waktu yang tepat untuk menyampaikan sebuah kabar baik yang selama ini dinantikan oleh seluruh keluarga Adiguna. Namun dia tidak ingin memberitahu kabar ini secara langsung, melainkan dengan cara tersirat. "Aku akan mengetes Tante Naila sejauh mana kepekaan dia terhadap ucapan yang kusampaikan ini," batin Kayla. Gadis itu menarik napas panjang, lalu berkata, "Aku tidak apa-apa Tante, hanya sedikit pusing. Nanti juga sembuh sendiri, maklum. Namanya juga ibu hamil," lirih Kayla. "Oh, itu yang memang begitu kalau ibu hamil. Di trimester pertama akan sering mengalami morning sickness," jawab Naila cepat. Namun detik berikutnya wanita parubaya itu menyadari sesuatu. "Tunggu, tadi kamu bilang hamil?" tanya Naila dengan ekspresi terkejut. Kedua mata melebar dengan sempurna, bahkan rasanya jantung wanita itu hampir melompat keluar mendengar kabar bahagia ini. "Jadi kamu sedang hamil, Kay?" Kayla tersenyum. "Iya Tante, aku hamil anak Mas Mahesa." "Serius?" tanya Naila sekali lagi untuk memastikan bahwa pendengarannya tidak salah. "Kamu tidak sedang ngeprank Tante kan?" Lalu dia mengedarkan pandangan keluar teras rumah, menyapu seluruh penjuru mencari keberadaan kameramen yang membawa kamera untuk mengambil gambar kemudian ditayangkan di saluran televisi, seperti acara TV yang sering dia tonton. Melihat sikap Naila, Kayla terkekeh. Dia menarik tangan calon ibu mertuanya. "Ini bukan prank, Tante, aku serius kok. Di dalam sini ada calon cucu Tante Naila." Dia menyentuh perutnya yang masih rata. "Ah, Tante bahagia sekali. Akhirnya, harapanku memiliki cucu terkabulkan," ucap Naila sambil memeluk Kayla. "Terima kasih sayang, kamu sudah memberikan kabar baik untuk keluarga kami." Kayla tersenyum mendapatkan perlakuan istimewa dari Naila. Awalnya dia sempat khawatir kalau wanita yang terkenal jutek, cerewet, dan terlalu perfeksionis ini akan menolak kehadiran calon penerus Adiguna, sebab dia tahu betul keluarga Mahesa adalah keturunan orang terpandang dan sangat disegani oleh masyarakat sekitar. Setelah mempertimbangkan baik dan buruknya, akhirnya Kayla yakin untuk menyampaikan kabar ini pada Naila. Memberikan kebahagiaan pada tante dan keluarga ini merupakan sebuah kehormatan tersendiri bagi aku. Setelah itu mereka duduk di kursi santai yang ada di halaman belakang, memandangi keindahan tumbuhan, pepohonan yang hijau, serta suara gemericik air mancur kecil di dekat ayunan. Tante tidak menyangka hubungan kalian yang baru berjalan 3 bulan sudah membuahkan hasil. Padahal tadi malam tante baru akan menyarankanmu untuk melakukan hubungan tanpa menggunakan pengaman. Hari ini malah dapat kabar sebentar lagi tante akan punya cucu. Kayla terkekeh. Wah, kebetulan sekali ya Tan. Aku malah sempat takut kalau tante marah dan meminta aku menggugurkan bayi ini. Gadis itu memasang raut wajah sedih. Dia meremas tangan yang ada di atas pangkuan. Kedua mata Naila terbelalak sempurna. Mata bulat bagai bola pingpong sangat terkejut dengan kejujuran gadis yang ada di sampingnya. "Kak, kamu berpikiran kami akan memintamu menggugurkan kandunganmu itu?" Tanyanya terbata. "Iya tante, sebab bayi ini lahir di luar ikatan pernikahan. Aku takut malah akan menjadi aib bagi keluarga kalian," lirih Kayla. "Ya ampun Kai, kamu mengambil kesimpulan sendiri. Mana mungkin kami tega meminta kamu menggugurkan calon penerus keluarga Adiguna." Naila sedikit kecewa atas sikap Kayla yang beranggapan bahwa dia dan suami akan dengan tega melenyapkan janin yang sedang dikandung gadis itu. Kayla menatap Naila dengan segurat rasa penyesalan, duduk di samping wanita itu, memudahkannya untuk menyentuh tangan Naila. "Maafkan aku, karena sempat meragukan ketulusan cinta tante terhadapku. Namun sungguh saat ini aku cuma takut." Gadis itu menarik napas sejenak, kemudian berkata, "Melihat sikap Mas Mahes kemarin sudah membuatku trauma. Apalagi kalau harus mengatakan sebuah kebenaran di hadapan tante dan om. Tidak akan menjamin kalian akan percaya bahwa bayi ini adalah calon keturunan Adiguna." Kening Naila berkerut, pertanda adanya sebuah tanda tanya besar dalam benak. Mahesa maupun Kayla belum menceritakan kejadian kemarin sore pada Naila. Oleh sebab itu wanita yang menjabat sebagai bendahara dari perkumpulan ibu-ibu sosialita menyimpan banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan pada Kayla. Memangnya sikap Mahes bagaimana? Apakah dia meragukan bayi itu? Tanya Naila penuh selidik. "Benar, Mas Mahes meragukanku tante. Dia pikir aku ini gadis nakal yang hobi bertukar-tukar pasangan," keluh Naila.
Padahal dia tahu sendiri saat kami berhubungan, aku masih dalam keadaan perawan. Kamu serius? Mahes mengatakan itu. Serius tante, untuk apa aku berbohong? Masih dalam keadaan tak percaya, Naila menatap lekat mata Kayla. Lalu kamu bersikap bagaimana setelah tahu bahwa Mahes ragu kalau bayi dalam kandunganmu adalah anak dia? Tentu saja aku marah tante. Secara tidak langsung dia menuduhku telah selingkuh dan hamil dengan pria lain, tetapi meminta pertanggungjawaban pada Mas Mahes. Sungut Kayla berapi-api. Aku memang salah karena mendekati suami dari sahabatku sendiri. Andaikan saat itu Mas Mahesa tidak merespon, mungkin aku tidak akan merayunya terus-menerus. Kalau sudah begini, pasti aku yang rugi. Cepat atau lambat kandungan ini semakin besar. Sementara statusku saja tidak jelas, timbal Kayla. Gadis itu mengusap air mata yang baru saja mengalir di wajahnya. Perasaan Kayla menjadi lebih sensitif dari biasanya. Padahal dia bukanlah tipe gadis yang mudah tersinggung. Namun semenjak hamil, dia jadi lebih emosional dan mudah terbawa suasana. Melihat air mata ibu dari calon cucunya membuat Naila ikut bersedih, sebab dia bisa merasakan betapa sakitnya hati ini, dikala berbadan dua si pria malah meragukan darah dagingnya. Untung saja Kayla masih bisa berpikir jernih. Andai saja gadis itu gelap mata, mungkin saat ini calon pewaris Adiguna sudah lenyap, terkubur bersama dengan harapan yang tak kunjung terkabul. Tapi semua masalahmu dengan Mahes sudah selesai kan? Kayla hanya mengangguk. Akibat banyak mengeluarkan air mata dan pengaruh hormon, membuat tubuhnya terasa lemah. Apakah kamu sudah pernah memeriksakan kandunganmu? Belum tante, aku baru memeriksanya menggunakan tes pack. Setelah itu aku pun malu kalau periksa kandungan seorang diri. Jangan khawatir, nanti tante akan menemanimu periksa kandungan. Naila tersenyum lebar. Bagaimana kalau besok lusa kita ke rumah sakit? Baik, sahut Kayla. Bersambung.